Oke, welcome back Sobat Bebas Online. Kembali lagi di Vital Health and Beauty, masih dengan topik yang sama, yaitu cacar monyet dan bekasnya. Masih dengan Ibu Dokter Dwiana Savitri. Oke Ibu, kita berlanjut kembali dengan perbincangan kita tadi sebelumnya. Masih dengan langkah medis yang dilakukan jika terkena cacar monyet. Nah Ibu, yang Laili juga masih bertanya-tanya ini Bu ya, jika seseorang sudah terinfeksi cacar monyet ini, apakah juga perlu karantina seperti saat terkena virus COVID-19 atau gimana nih? Iya betul. Pertanyaan bagus banget ya. Sebenarnya karantina yang kayak COVID itu enggak dikarantina. Seperti halnya kita juga pernah lihat cacar air ya. Cuma penularannya karena cacar air itu kan droplet. Jadi memang jangan satu kamar gitu ya kalau ada yang belum. Tetapi ini kalau yang cacar air itu banyak anak-anak. Jadi memang kalau di anak-anak nggak terlalu berat. Tapi kalau ke dewasa ada komplikasi ke paru-paru, jadi pneumonia. Nah kalau di cacar monyet ini sebetulnya kan tadi penularannya udah diketahui ya, paling lebih banyak ke yang zoonosis dari binatang. Ya. Jadi kalau dia yang kena gitu nggak perlu dimasukin di yang kayak persis COVID enggak. Yang kita lihatnya cuma dari CCTV enggak gitu ya. Kita pakai ini APD-nya kayak begini, pakai masker, pakai sarung tangan kalau mau mencapai gitu bisa itu. Jadi nggak perlu kalau misalnya ruangan ini kita masukin ke itu aja deh, ruangan khusus gitu. Nggak gitu juga, biasa aja kayak seperti varicella cacar air. Tapi yang harus istirahat. Biasanya kan nggak apa-apa deh, tetap masuk kantor misalnya kalau orang dewasa ya, itu nggak bisa karena badannya hancur banget, lelah banget, sakit banget. Oke, jadi justru kondisi tubuhnya ya Bu Dokter ya. Oke, nah kemudian nih Bu Dokter, kalau tadi kan tidak perlu karantina, kemudian juga kalau mau beraktivitas kembali juga mungkin stamina tubuh ini masih kurang ya. Nah kemudian berarti kalau boleh ditarik kesimpulan, ini nih seperti penyembuhan COVID-19 dari imunitas, betul nggak Bu Dokter? Betul. Kalau virus itu kan yang diserang adalah imun kita. Yang paling menyerang imun sangat rendah adalah HIV kan. Semua itu virus juga. Kalau ini kita harus punya imun. Makanya tadi juga disebut kalau cacar air itu kan emang sudah ada imunisasinya. Jadi udah punya imunitas terhadap virus itu. Secara yang namanya monkeypox ini nggak ada imunisasinya gitu. Jadi kita harus naikin imun tubuh kita sendiri gitu. Tapi kalau udah terkena emang bisa imun kita berantem dengan virus itu kan, nanti akhirnya punya memori tentang virus itu, akhirnya bisa. Tapi kalau yang sekarang sudah sakit atau yang belum sakit itu kan tidak ada, cegah deh jangan sampai kena, imunisasi dulu. Nah belum ada. Oke. Gitu. Berarti untuk vaksin sendiri untuk cacar monyet ini gimana Dok? Iya belum ada. Belum ada. Ya. Oke, berarti kalau misalkan ingin mencegah cacar cuma baru bisa dari cacar air dulu vaksinnya ya? Iya betul. Oke, nah kemudian Bu Dokter, kalau kita berbicara tentang pasien yang sudah terinfeksi cacar monyet ini, apakah ada hal khusus yang boleh dan tidak boleh dilakukan nih? Apa nih do and don'ts-nya Bu Dokter? Jadi kalau yang boleh sih banyak makanan bergizi, itu boleh banget tuh ya. Biasanya malas, justru orang kena virus tuh malas makan, malas, lemes, pengen tidur. Dan jangan tuh dimakan dulu bergizi. Kadang ada juga yang membatasi, jangan makan ikan ya, nanti ini nanti itu kan nanti gatal gini. Enggak, bagusnya menunya komplit, ada karbonnya, protein tinggi, sayur mayur, susu kayak gitu, itu yang harus. Kalau yang nggak bolehnya sih ya udah tahu sakit jangan beraktivitas dulu, nanti bisa menyebarkan. Walaupun kalau cacar monyet kan katanya tidak dari human to human, tapi tetap orang sakit harus istirahat dulu. COVID juga gitu kan, ya istirahat harus. Kemudian kalau yang nggak bolehnya lagi ya seperti biasa lah ya, orang sakit supaya jangan menularkan, jangan teledor, disuruh pakai masker sekarang, itu juga bagus, pakailah maskernya
gitu ya. Oke, walaupun sudah dibolehin nih ya tapi buat pencegahan sebenarnya buat diri kita sendiri ya dok ya, tetap dipakai. Lagi kalau dikerangin banyak orang ya dok ya. Nah, oke. Kemudian untuk transmisi penularan dari hewan ke manusia ini sendiri, apakah penularannya ini mudah nih dok antara cacar air, cacar ular, cacar monyet ini? Apakah penularannya memang sangat-sangat mudah atau ada perbedaannya dok? Ada perbedaan. Kalau yang paling mudah ya cacar air. Kita tuh nggak sadar kalau kita sedang ditularin sama seseorang. Jadi seseorang yang udah sakit cacar tuh kan harusnya 5-21 hari. Belum selesai sampai 21 hari, rasanya badan udah enak nih, masuk kantor pakai AC. Terus tetangga tempat kursi itu kan belum kena cacar misalnya, ngobrol-ngobrol kan, pulang dia demam. Enggak, kena demam doang, kena AC itu kan udara. Terus nanti ikut demam. Sekarang ternyata kena cacar di kantor saya ada. Jadi maksudnya itu masih menular di akhir-akhir fase-fase tadi kan. Dia pertama itu masuk itu menular, di tengah-tengah itu tidak menular, kemudian yang terakhir fase-fase terakhir sampai dengan 21 hari itu masih menular. Dikiranya udah enggak, kan bisa ada bekas-bekas yang kering-kering itu, sudah baik, mau masuk sekolah, kantor aja deh atau masuk sekolah, itu masih menular. Jadi kalau misalnya sebaiknya tentu makan gitu, selesaikan dulu sampai badan ini udah ngerasa fit, baru deh dok ya beraktivitas normal seperti biasa. Nah kemudian nih dok, kalau kita lihat kan antara cacar air, cacar ular dan cacar monyet ini, apakah ada jenis cacar yang paling cepat sembuh nih dok? Menurut dokter gimana? Cacar semua itu virus ya. Cepat sembuhnya karena imunnya. Semuanya nih bila imunnya lebih tinggi ya cepat sembuhnya. Terus misalnya anak-anak tuh lebih cepat sembuh dibanding orang dewasa. Jadi di antara cacar monyet, cacar air dan itu sama. Rata-rata sekian hari. Sudah ada penelitian bahwa 21 hari badannya udah bagus, udah virusnya diduga sudah sembunyi lagi. Bukan mati ya, sembunyi lagi di tempatnya. Jangan sampai keluar lagi menyebabkan masalah ke kulit atau ke pernafasan gitu. Oke, nah dok. Kemudian apakah ada range usia atau gender seseorang bisa rentan terinfeksi cacar monyet ini dok? Enggak sih, sama ya tadi ya, anak-anak, dewasa, laki, perempuan, sama kansnya untuk bisa kena itu. Tetapi logikanya yang sering bepergian, yang sering mungkin kena atau paparan dengan manusia lain atau dengan hewan itu mungkin laki-laki. Ya perempuan kan mungkin tidak traveling jauh gitu ya diduganya. Tidak seaktif laki-laki. Apalagi mungkin nih dok ya, laki-laki yang bekerja di hutan. Ya betul. Yang berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di hutan mungkin akan lebih rentan. Berarti kalau balita itu pun tidak rentan dok ya terhadap yang cacar monyet ini ya. Tapi kalau sudah ada satu ya bisa menyebar dengan cepat ya. Wow, ini sesuatu yang memang bahwa nggak mesti anak-anak ya dok ya, nggak mesti dewasa, jadi siapapun bisa terkena untuk cacar monyet ini. Nah kemudian nih dok, cacar monyet ini apakah ketika sudah sembuh akan meninggalkan bekas? Ya, itu kan tadi udah disebutkan, yang paling sering duluan mulai dari wajah dulu. Kalau penting atau fisikalnya pecah, membentuk lubang kayak seperti sariawan gitu, itu akan menyebabkan skar atau bekas. Kalau satu nggak apa-apa, kalau banyak ya sangat sedih wajah ya. Kalau misalnya betul ya, kalau di perut mungkin bisa ditutupi ya, kalau wajah itu sedihnya itu. Jadi pesannya jangan dipecahin, jangan dipecah-pecahkan, dan jangan memakai misalnya yang tadi tuh ya, misalnya tradisional tapi akan membuat dia infeksi gitu ya. Jadi ya berobat aja. Oke dok, kalau semisal pecah nih dok, apa langkah yang harus kita lakukan? Tuh, jadi di rumahnya pecah ya. Pokoknya pecah jangan dipicik-picik, lalu dikompres aja yang tadi saya bilang ya. Cairan itu. Cairan infus kalau punya ya, kalau enggak ditutup dulu pakai kasa. Ya. Biasanya udah pecah dikasih apalah macam-macam, ditempel apa gitu ya. Nah itu malah nanti infeksi.
Kalau infeksi makin melebar. Oke. Gitu. Nah, justru datanglah Penyakit lain, iya. Nah, kemudian nih, Bu Dokter, kalau misalkan ternyata setelah apa tadi namanya untuk menghilangkan bekas itu kan kompres ya, Dok, ya. Ternyata nggak hilang juga. Apakah ada misalkan diolesin sesuatu salep atau apa? Ada hal-hal seperti itu nggak di dalam medisnya? Dok? Jadi kalau mencegah jadi bekas itu yang pas baru itu memang dikompres. Kemudian kalau sudah kering, supaya jangan pertumbuhan jaringannya baik, jangan diganggu gitu. Maksudnya digaruk-garuk, dikasih apa? Ya biasanya kalau ada jaringan baru mau muncul tuh gatal. Jadi kayak lubang gitu kan, pengen numbuh tuh gatel tuh. Ya jangan sampai digaruk. Jadi ditutup dulu biasanya kalau masih basah kan kompres, kalau udah kering misalnya masih bedak. Nah kalau sudah ini perlu salep enggak? Nanti kita lihat ke dokter. Kalau misalnya perlu salep ya diberi salep. Biasanya sih kalau banyak kan, kalau bahasa Banjarnya ada kesalepan. Kan banyak banget tuh ya. Satu kaki kan nggak mungkin kasih salep ya, Dok, ya. Betul. Jadi pakai bedak gitu. Dan obat jangan lupa obat yang diminum. Oke, vitamin juga, Dok, vitamin, ya wajib betul. ya selain yang tadi.